teman-teman, kembali lagi dengan Bibi dan Bobo. Annyeonghaseyo. Hola, apa kabar? Bibi dan Bobo harap teman-teman sehat selalu. Oke, sekarang Bibi dan Bobo ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama. Tapi kita belajar apa hari ini ya? Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Nah, hari ini Bibi dan Bobo akan mengajak kalian belajar tentang konsep kebutuhan individu dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah belajar, kita review ulang ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah belajar, kita belajarnya sama-sama. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu diagram kebutuhan menurut teori Maslow. Nah, di sini diagramnya ada 5. Kita akan bahas semuanya dengan tuntas. Yang pertama ada physiological need atau kebutuhan fisiologi. Yang kedua yaitu safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga yaitu social needs atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Kemudian yang keempat ada esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan. Kemudian yang terakhir di sini ada self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, hari ini kita akan membahas semuanya satu persatu. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, kita akan membahas tentang kebutuhan fisiologis. Kita urut dari bawah ya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada manusia dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Contohnya seperti kebutuhan dasar fisiologis yaitu oksigen, cairan, nutrisi, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, teman-teman, coba bayangkan jika kita tidak hidup tanpa oksigen, apa kita masih bisa hidup ya? Sepertinya tidak, karena kita membutuhkan oksigen untuk bernafas. Bayangkan saja kalau kita tidak bernafas, pasti akan meninggal. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar ini terdiri dari keselamatan fisik dan keselamatan psikologis. Yang ketiga yaitu kebutuhan cinta, kasih, dan rasa memiliki. Kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau harga diri. Nah, Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, teman-teman. Wow. Yang pertama yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan kedua yaitu lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Nah, sedangkan untuk kebutuhan tinggi yaitu kebutuhan akan harga diri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Yang kelima, kita di sini punya aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan ekspresi tertinggi dari potensi individu dan memberikan kesempatan untuk mengenal diri sendiri secara terus-menerus. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham? Kelima diagram kebutuhan menurut Maslow. Nah, Bibi dan Bobo harap kalian semua paham ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalian tahu konsep diri memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
karena hal tersebut menggambarkan bagaimana seorang individu menggambarkan dirinya sendiri. Seperti apakah ia merasa dirinya baik, mudah berubah, merasa sehat, baik fisiologi maupun psikologi. Nah, terakhir, usia memiliki peran dalam menentukan kebutuhan manusia. Karena perkembangan manusia tidak sama pada orang dewasa dan anak-anak yang memiliki rentan umur berbeda. Nah, pasti kebutuhan mereka juga berbeda. Misalnya, orang dewasa seperti ibu dan ayah Bibi butuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sedangkan kita yang anak-anak tidak harus bekerja, teman-teman, karena orang tua kita yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, untuk selanjutnya, Bibi dan Bobo mengajak kalian untuk belajar tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer pada hakikatnya merupakan kebutuhan biologis atau organik dan merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif asli. Nah, maksudnya di sini primer itu merupakan kebutuhan yang memang hakikatnya dari diri kita sendiri. Misalnya makan, minum, bernafas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu sekunder. Sekunder pada umumnya merupakan kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari, seperti pengetahuan, hiburan, transportasi. Nah, maksudnya di sini motif yang dipelajari adalah misalnya kita melihat orang sedang berlibur. Nah, kemudian muncul perasaan kita untuk berlibur juga seperti orang tersebut. Lanjut, setelah itu kita akan belajar tentang implikasi kebutuhan individu terhadap peserta didik terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat instinktif. Kebutuhan-kebutuhan jasmania untuk peserta didik yang perlu diperhatikan adalah makan, minum, pakaian, oksigen, istirahat, kesehatan, jasmani, dan lain-lain. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, selain mempengaruhi pembentukan pribadi dan perkembangan psikososial peserta didik, juga akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Nah, bisa teman-teman bayangkan, kalau kita pergi ke sekolah dalam keadaan lapar atau haus, apakah kita bisa konsentrasi di sekolah? Bibi dan Bobo pikir kalian tidak akan konsentrasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Sejumlah peneliti membuktikan bahwa kebutuhan ini sangat penting bagi peserta didik dan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tingkah laku mereka. Sekolah yang efektif ditentukan oleh lingkungan yang aman dan rapi. Mereka mempunyai pendapat dalam dua dimensi. Nah, dimensi pertama yaitu siswa tidak merasa terancam atau ketakutan, merasa aman dan senang berada di sekolah. Maksudnya di sini, di sekolah kita merasa senang tanpa ada beban apapun. Seperti Bibi dan Bobo, di sekolah kita selalu merasa senang karena guru-guru dan teman-teman baik sama Bibi dan Bobo. Nah, untuk dimensi kedua adalah bahwa sekolah merupakan sistem penjagaan dan pelaksanaan disiplin. Jadi teman-teman, di sekolah sekalipun kita bersenang-senang, kita juga harus diajari untuk disiplin. Kemudian, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan merasakan senang, betah, dan bahagia saat berada di sekolah. Nah, seperti tadi yang Bibi Bobo katakan, karena guru-guru dan teman-teman di sekolah menyenangkan, maka kita juga senang untuk pergi ke sekolah. Kita tidak malas, teman-teman. Wow. Seakan-akan memperoleh motivasi untuk belajar di sekolah. Nah, benar sekali seperti yang tadi Bibi Bobo katakan.
Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh peserta didik, maka akan mengakibatkan mereka merasa terisolasi, cemas, bingung, rendah diri, dan tidak nyaman. Yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Nah, karena kebutuhan ini, peserta didik ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang dihargai akan merasa bangga dengan dirinya dan orang lain. Sebaliknya, jika peserta didik merasa diremehkan, maka sikap mereka pada diri mereka sendiri dan lingkungannya akan menjadi negatif. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik juga mempunyai kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik yang merasa tidak bebas dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya atau tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan akan mengakibatkan mereka menjadi frustasi, merasa tertekan, dan sebagainya. Keenam yaitu kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan kegiatan akademis berhasil dengan hasil baik. Mereka akan merasa bahagia dan senang jika mereka berhasil. Jika apa yang peserta didik tidak berhasil, maka mereka merasa kecewa. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok bagi peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tugas perkembangan individu yang bersumber pada faktor-faktor. Di sini ada 4 faktor, teman-teman. Yang pertama yaitu kematangan fisik. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural. Yang ketiga, tuntutan dan dorongan dan cita-cita individu itu sendiri. Dan keempat, yaitu norma-norma agama. Nah, untuk selanjutnya, yaitu tugas perkembangan sesuai ukuran umur adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi atau kanak-kanak. Nah, di sini dimulai pada usia 9 bulan sampai 15 bulan. Yang pertama yaitu mereka akan belajar berjalan, memakan makanan padat, berbicara, buang air kecil dan buang air besar, mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam, dan terakhir yaitu belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Nah, untuk yang kedua yaitu tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah. Di sini dimulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Yang pertama, mereka akan belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Kemudian belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri dengan makhluk biologis. Maksudnya dengan makhluk-makhluk seperti hewan, tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya mereka akan belajar bergaul dengan teman sebaya. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya kalau perempuan seperti Bibi suka main boneka sama masak-masakan. Nah, kalau Bobo suka main mobil-mobilan dan suka menggambar. Ya, selanjutnya yaitu belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Masih lanjut, teman-teman? Lanjut ya. Yang ketiga yaitu tugas perkembangan masa remaja. Ini dari umur 12 sampai 21 tahun. Yang pertama yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Kemudian yang terakhir, yaitu mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Yang keempat, yaitu tugas perkembangan masa dewasa awal.
Nah, mereka di sini sudah memulai memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, merawat anak, mengelola rumah tangga, memulai bekerja, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan satu kelompok yang serasi. Nah, sejauh ini kira-kira teman paham apa enggak ya? Bibi dan Bobo harap kalian semua paham ya. Dan terakhir, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu normal tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk perkembangan, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Nah, faktor internal ini maksudnya teman-teman, yaitu faktor yang datang dari diri kita sendiri. Misalnya perkembangan kita baik apa tidak, kesehatan kita baik apa tidak. Nah, itu akan mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, ruang lingkup pergaulan, dan sebagainya. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar. Kalau faktor internal dari diri kita sendiri, faktor eksternal lebih dari lingkungan kita. Nah, mungkin hanya itu pelajaran hari ini. Bibi dan Bobo harap teman-teman bisa paham ya. Dan kita jumpa lagi di next pelajaran. Bye-bye.